warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah semuanya masuk? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Agar kita dimudahkan dalam belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum kita melanjutkan materi ini yang akan kita bahas, Ibu akan mereview materi di pertemuan kemarin. Apakah ada yang masih ingat? Di pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Betul sekali, memelihara lisan. Nah, memelihara lisan sendiri itu berarti kita menjaga lisan dari perkataan yang Tidak baik. menyakitkan orang lain atau menyinggung perasaan orang lain. Kalau sebisa kita tidak menjaga lisan kita, maka akan menimbulkan kerugian bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Contohnya seperti perceraian, jadi semuanya sudah paham ya terkait materi kita kemarin? Ya. Oke. Pertemuan hari ini kita akan membahas terkait seperti yang ada dalam gambar ini. Ada yang bisa menjelaskan nggak gambar tersebut itu sudah terjadi apa? Iya, betul sekali. Materi kita hari ini itu akan membahas tentang perkelahian antar pelajar serta bagaimana cara kita sebagai pelajar untuk bersikap bijak dan juga dapat menjaga diri dari perilaku menyimpang. Nah, sebelum Ibu menjelaskan pembahasan kita hari ini, kita akan membahas yang pertama itu terkait definisi dari perkelahian dan juga tawuran itu sendiri. Ibu harap kalian bisa menyimak dengan seksama agar nanti dapat memahami secara utuh ya. Kemudian yang kedua kita akan membahas terkait faktor yang menyebabkan adanya perilaku menyimpang tersebut. Kemudian yang ketiga kita akan membahas terkait ikhtiar atau upaya yang harus kita lakukan untuk mencegah dari perilaku menyimpang. Kemudian yang terakhir kita akan memahami karakteristik pelajar ideal menurut Islam. Nah, sebelum Ibu membahas atau menjelaskan terkait pengertian dari perkelahian dan tawuran, apakah ada yang bisa menjelaskan terkait dari definisi tersebut itu apa? Definisi dari perkelahian dan juga tawuran. Mbak Amel, bisa dijelaskan? Perkelahian dan tawuran itu adalah perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh pelajar. Ya, betul. Perkelahian punya perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh pelajar ya. Nah, bedanya sama tawuran itu apa tuh? Kalau tawuran itu skalanya itu biasanya lebih luas. Kalau perkelahian kan bisa 2 orang atau 3 orang. Itu kalau tawuran itu sudah pasti dalam skala luas. Nah, secara psikologis perkelahian atau tawuran itu termasuk dalam bentuk kenakalan remaja yang mana terbagi dari 2 jenis golongan. Yang pertama ada delinkuensi situasional, yang kedua ada delinkuensi sistematik. Nah, delinkuensi situasional itu perkelahian yang tidak terencana atau adanya situasi yang mengharuskan seseorang untuk berkelahi. Nah, contohnya Mas Rizky boleh disebutkan contohnya seperti apa? Yang dilurusin aja ya. Iya. Temannya lirik-lirik terus nggak terima terus Ya, terus kita membantu gitu ya, membantu agar tidak dipukuli oleh teman-teman yang lain seperti itu. Ya, itu bisa termasuk juga. Terus kalau misal kita dihina nih, kita boleh memukul gitu untuk menjaga diri kita agar diri kita itu tidak dihina oleh orang lain. Kemudian kalau delinkuensi sistematik itu berarti kebalikannya dari delinkuensi situasional, yang mana kalau dalam delinkuensi sistematik itu perkelahian itu terencana yang biasanya dilakukan oleh suatu kelompok atau geng. Nah, kemudian dari
perilaku menyimpang tersebut. Kalian bisa menyebutkan nggak? Kira-kira faktor yang menyebutkannya itu apa sih? Mbak Ica bisa menyebutkan? Faktornya yang pertama ada faktor individual, faktor lingkungan, faktor tekanan sosial atau masyarakat, faktor salah pergaulan, dan juga labeling. Labeling ya. Kalau faktor individu kan pasti itu dari dalam internal seseorang, kayak motivasinya, kemauannya. Kemudian kalau dari faktor yang kedua itu faktor lingkungan, itu biasanya oleh pendidikan atau dalam lingkungan keluarga. Kemudian kalau dalam faktor sosial atau tekanan masyarakat itu contohnya seperti ketimpangan sosial. Kemudian kalau dalam faktor salah pergaulan sudah tentu kalau misal kita nih bergaul dengan orang-orang yang sering tawuran, suka bolos, maka kita juga lama-lama akan terbawa. Kemudian yang terakhir faktor labeling. Ada bisa menyebutkan nggak labeling itu apa? Mbak Rifti, Ibu minta tolong jelaskan labeling itu apa? Faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Iya, kalau biasanya seseorang nih dicap anak nakal, pasti kan juga cap itu tuh akan masuk dalam dirinya, akhirnya dia beneran jadi anak nakal gitu lah. Nah, oleh karena itu perlu adanya ikhtiar atau upaya untuk mencegah perilaku tersebut. Contohnya, ikhtiarnya itu apa? Saya jangan boleh disebutkan. Ikhtiarnya berteman dengan teman yang baik. Iya betul. Terus yang lainnya? Memberikan ruang Bakat. Terus yang ketiga? Memberikan kesiapan. Jadi tidak hanya dalam lingkup pendidikan saja yang mendukung untuk memberikan ruang pengembangan minat dan bakat atau memberikan lingkungan yang positif, tapi dalam lingkungan keluarga juga kita harus mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis serta tidak membedakan setiap anak. Kemudian yang terakhir itu terkait karakteristik pelajar ideal menurut Islam. Kira-kira kalau pelajar ideal menurut Islam yang ada di benaknya itu pelajar yang seperti apa? Alim. Ya alim, betul Mbak Dwi. Terus Baik, sabar. ya baik, sabar, betul. Terus sopan, santun, ya betul. Jadi kita tidak hanya berkembang secara akademik dalam dunia, tapi kita juga menyeimbangkan dengan kehidupan akhirat. Sepertinya menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan minta kalian untuk bermain ya. Iya Bu. Nah, ini tuh sistemnya permainan estafet. Jadi nanti Ibu akan bagi 2 kelompok. Karena ini ada 10 anak, jadi Ibu bagi 5. Ibu bagi 2, satu kelompok itu 5 anak ya, seperti itu. Nah, permainannya itu seperti ini, apa namanya? Ini ada jejak kaki. Nanti ibu susun di sini secara random dengan arah yang berbeda. Nah, nanti 2 kelompok tersebut, kelompok 1 baris di sini, kelompok 2 baris di sini. Jadi permainannya setiap masing-masing anggota dari kelompok akan secara bergiliran melawan anggota kelompok lain untuk menjawab soal yang akan disiapkan di papan tulis tersebut. Tapi dengan cara kalian harus melewati jejak kaki tersebut, oke? Bisa dimengerti? Untuk kelompoknya bisa dihitung 1, 2, 1, 2. 2. Untuk kelompok 1 yang sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini ya. Sambil ibu menyiapkan medianya, ibu harap kalian bisa berdiskusi untuk penguatan materi. Mbak ini kalau kita bantuan ya.
Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 bisa langsung berbaris. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Ini depan banget. Aduh, astagfirullah. Jadi nanti permainannya dari startnya dari sana sampai finish. Setelah kalian sudah sampai sini, kalian bisa langsung menjawab soalnya ya. Satu-satu, Bu. Ya, satu-satu secara bergiliran. Nah, untuk pemenangnya siapa yang tercepat dan berhasil menjawab soalnya dengan benar itu akan mendapatkan hadiah. Berarti yang lain di sini dulu, Bu. Gantian. Baris aja nggak apa-apa. Ya, baris. Oke, semuanya sudah siap? Ya. Berarti kita rebutan mungkin sih. Iya. Enggak, kalian ini. Oh, dari sampingnya. Iya, dari samping. Jadi ininya nggak diingat, tapi dari samping ini di sini kelompok 1, sini kelompok 2. Seperti itu. Iya, kan. Saya sebut dulu ya. Gini. Ya. Sudah siap semuanya? Oke, kita hitung bersama ya. 1, 2, 3. Aku dulu deh. Mulai ya. Oke, sudah siap semuanya? Ibu hitung 1, 2, 3. Mulai. Lanjut. Ada Tiffan ya. Siap pakai tes siapa? Pegang tangan Rizky sekarang. Lagi. Siapa yang belum? Oke, cukup. Semuanya bisa kembali ke tempat masing-masing. Oke, karena tadi melihat kelompok 2 itu yang tercepat dan berhasil menjawab semua pertanyaan, maka untuk pemenangnya itu kelompok 2. Oke, semuanya kembali fokus ya. Oke, semuanya kembali fokus ya. Nah, dari pertanyaan tersebut ada yang masih ingat nggak? Untuk soalnya itu ada yang membahas terkait apa? Kemudian ada delinkuensi. Yang sudah kita bahas tadi, kalau perkelahian dan tawuran itu kan merupakan tindakan kekerasan yang biasa terjadi dalam kalangan pelajar. Kalau delinkuensi situasional itu yang tidak terencana. Kemudian kalau delinkuensi sistematik itu yang terencana. Nah, untuk ikhtiar yang perlu kita lakukan itu apa saja? Yang pertama, dengan mengembangkan minat dan juga bakat. Kemudian yang kedua, bagaimana
Iya, jadi intinya dalam akademik dan juga nilai-nilai Islam itu harus seimbang untuk mencapai karakteristik dari pelajar yang ideal. Di sini, ini kan hari Tarwiyah nih, apakah semuanya puasa? Alhamdulillah. Nah, kita sudah mencerminkan salah satu pelajar ideal menurut Islam ya, tapi kita menjalankan semuanya. Jadi sampai Allah dulu. Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian PR. PR-nya itu untuk membuat poster dengan digital, boleh menggunakan Canva ataupun aplikasi lainnya. Ya Bu. Iya, AI juga boleh. Intinya kalian buat semenarik mungkin, bisa ditambah dengan slogan-slogan yang menarik. Contohnya kayak di LKPD halaman 50 itu sudah ada ya. Biasanya itu bisa disimak. Contoh slogannya itu kayak teman bukan lawan, damai itu keren. Itu contoh slogan menariknya. Kalian bisa buat sekreatif mungkin ya. Iya, dengan ukuran kertas A4. Minggu depan dikumpulkan ke Ibu, nanti kita pajang bersama di dinding kelas, oke? Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk semuanya. Kita baca dengan bacaan hamdalah dan juga surah Al-Asr. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait menghindari minuman keras dan juga narkoba. Ibu harap kalian bisa pelajari terlebih dahulu, bisa belajar dari rumah ya. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.